Halo guys, balik lagi nih sama saya Taranggawana. Kali ini saya akan menjelaskan tentang standarisasi jaringan komputer. Saya sendiri adalah mahasiswa Universitas Negeri Surabaya. Saya prodi saya dari Sistem Informasi kelas 2020B. Nah, di sini saya langsung akan menjelaskan tentang standarisasi jaringan komputer. Standarisasi ini adalah merupakan sebuah aturan main atau protokol yang digunakan agar semua hal atau pekerjaan berjalan dengan baik. Nah, kegunaan dari standarisasi jaringan komputer ini adalah memenuhi kebutuhan akan interkoneksi antar komputer. Yang kedua, standarisasi kompatibilitas vendor-vendor hardware dan software yang begitu banyak akhirnya bisa menyatukan dan mudah digunakan, terus membuat suatu standar agar produk dengan vendor berbeda dapat saling berkomunikasi. Nah, yang terakhir itu ada standar jaringan yang disebut juga protokol. Protokol itu apa sih? Protokol adalah kumpulan atau aturan yang dapat dimengerti device untuk saling berkomunikasi. Masing-masing protokol mempunyai konsep yang berbeda berkaitan dengan media maupun service yang digunakan dalam komunikasi jaringan. Nah, contoh protokol TCP atau IP atau yang disebut dengan Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. Protokol ini biasa digunakan untuk berkomunikasi pada internet. Yang kedua itu ada IPX atau SPX. Biasanya digunakan untuk novel, terus NetBEUI biasanya digunakan oleh Microsoft. Nah, model ISO atau model OSI adalah standar komunikasi yang diterapkan di dalam jaringan komputer. Standar itulah yang menyebabkan seluruh alat komunikasi dapat saling berkomunikasi melalui jaringan. Model referensi ISO atau Open System Interconnection menggambarkan bagaimana informasi dari suatu software aplikasi di sebuah komputer berpindah melewati suatu media jaringan ke suatu software aplikasi di komputer lain. Nah, model atau acuan arsitektural utama untuk network yang mendeskripsikan bagaimana data dan informasi network dikomunikasikan dari sebuah aplikasi komputer ke aplikasi komputer lain melalui sebuah media transmisi. Nah, biasanya itu digunakan untuk mempermudah pengertian, penggunaan, desain, pengolahan data, dan keseragaman standar vendor. Manfaat ISO atau OSI membuat peralatan vendor yang berbeda dapat saling bekerjasama. Membuat standarisasi yang didapat dipakai vendor untuk mengurangi kerumitan perancangan. Standarisasi interface, modular engineering, kerjasama dan komunikasi teknologi yang berbeda, dan memudahkan pelatihan network. Model OSI. Terdapat 7 layer pada model OSI. Setiap layer bertanggung jawab secara khusus pada proses komunikasi data. Misalnya, satu layer bertanggung jawab untuk membentuk koneksi antar perangkat, sementara layer lainnya bertanggung jawab untuk mengkoreksi terjadinya error selama proses transfer data berlangsung. Nah, model OSI ini atau konsep layer OSI Open System Interconnected ini dibagi menjadi dua grup, yaitu upper layer dan lower layer. Upper layer fokus pada aplikasi pengguna dan bagaimana file direpresentasikan di komputer. Nah, untuk network engineering, bagian utama yang menjadi perhatian adalah pada lower layer. Lower layer adalah instansi komunikasi data melalui jaringan aktual. Nah, bagian lower layer itu terdiri dari physical, data link, network, serta transport. Sementara upper layer terdiri dari session, presentation, serta application. Tujuan utama penggunaan model OSI adalah untuk membantu desainer jaringan memenuhi fungsi dari setiap layer yang berhubungan dengan aliran komunikasi data, termasuk jenis-jenis protokol jaringan dan metode transmisi. Lanjut. Bagian yang lower layer. Yang pertama yaitu physical layer. Physical layer atau lapisan ke-1 ini berfungsi untuk mendefinisikan media transmisi jaringan, metode pensinyalan, sinkronisasi, bit, artikel jaringan seperti halnya Ethernet atau token ring, terus topologi jaringan dan penggabelan. Selain itu, level ini juga dapat mendefinisikan bagaimana network interface card atau NIC dapat berinteraksi dengan media kabel atau radio. Nah, perangkat yang beroperasi pada physical layer ini adalah hub dan repeater, menangani pengiriman bit-bit data melalui saluran komunikasi, menentukan berapa volt untuk bit 1 dan 0.
menentukan jumlah pin yang digunakan oleh network, konektor, dan fungsi dari semua pin. Nah, lanjut ke yang kedua, yaitu data link. Data link atau data link layer, lapisan kedua ini berfungsi untuk menentukan bagaimana bit-bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut sebagai frame. Selain itu, pada level ini terjadi koreksi kesalahan, flow control, pengalamatan perangkat keras seperti halnya media access control, address atau MAC address, dan menentukan bagaimana perangkat-perangkat jaringan seperti hub, write, repeater, dan switch layer 2 beroperasi. Spesifikasi IAAA 802 membagi level ini menjadi dua level anak, yaitu lapisan logical link control atau LLC dan lapisan media access control atau MAC. Nah, perangkat yang beroperasi pada data link ini adalah layer 2 switch group, yaitu grouping data secara logikal atau framing, menggabungkan paket menjadi byte dan byte menjadi frame, menyediakan akses media menggunakan alat MAC, serta melakukan pendeteksian kesalahan bukan perbaikan. Contoh, Ethernet, HDLC, Aloha, AII, IAA 802, LAN, serta FDDI. Nah, lanjut ke yang ketiga, yaitu network layer. Lapisan ketiga ini berfungsi untuk mendefinisikan alamat IP, membuat header untuk paket-paket, dan kemudian melakukan routing melalui networking dengan menggunakan router dan switch layer 3. Protokol ini berada di dalam lapisan, yaitu IP, Internet Working Protocol, berfungsi sebagai mekanisme transmisi yang digunakan untuk mentransportasikan data dalam paket yang disebut datagram. Yang kedua ada RRP atau Address Resolution Protocol. Yang ketiga ada RIRP atau Reserve Address Resolution Protocol. Yang keempat ada ACMP International Control Message Protocol, serta IGMP International Group Message Protocol. Nah, perangkat yang beroperasi pada router layer ketiga ini adalah menyediakan pengamatan secara logikal, routering, menentukan jaringan pengiriman dari sumber ke tujuan. Yang ketiga adalah pengendalian kongesti atau kemacetan pada proses pengiriman data. Nah, terakhir mempertahankan QoS atau delay, transit time, jitter, dan lain-lainnya. Yang selanjutnya ada transport layer. Lapisan keempat ini berfungsi untuk memecah data ke dalam paket-paket data serta memberikan nomor urut ke paket-paket tersebut sehingga dapat disusun kembali pada sisi tujuan setelah diterima. Selain itu, pada level ini jika membuat sebuah tanda bahwa diterima dengan sukses atau acknowledgement dan mentransmisikan ulang terhadap paket-paket yang hilang di tengah jalan. Segmentation adalah menerima data dari layer di atasnya, memecah data menjadi unit-unit yang lebih kecil. Ada flow control dan error control bertujuan untuk melakukan perbaikan kesalahan. Nah, yang kelima yaitu session layer. Lapisan kelima ini berfungsi untuk mendefinisikan bagaimana koneksi dapat dibuat, dipelihara, atau dihancurkan. Selain itu, di level ini juga dilakukan resolusi nama. Dialog kontrol memantau giliran pengiriman, menjaga agar data dari masing-masing aplikasi tetap terpisah, stabilized management, menghentikan sesi antar aplikasi, dan sinkronisasi, menandai bagaimana data yang belum terkirim sesaat crash pengiriman terjadi, sehingga pengiriman dapat dilanjutkan tepat ke bagian tersebut. Yang keenam adalah pre-presentation layer. Lapisan keenam ini berfungsi untuk mentranslasikan data yang hendak ditransmisikan oleh aplikasi ke dalam format yang dapat ditransmisikan melalui jaringan. Bagaimana data dipresentasikan, tipe data, enkripsi, visual, image, dan lain-lain. Contoh yaitu JPG, GIF, ASCII, ABCDIC. Nah, seperti itu. Yang terakhir adalah application layer. Application layer adalah lapisan ketujuh yang menjelaskan spesifikasi untuk lingkup di mana aplikasi jaringan berkomunikasi dengan layanan jaringan, menyediakan jasa untuk aplikasi pengguna. Layer ini bertanggung jawab atas pertukaran informasi antara program komputer seperti program email dan servis lain yang jalan di jaringan, seperti servis printer atau aplikasi komputer lainnya, berfungsi sebagai antarmuka dengan aplikasi dengan
fungsionalitas jaringan, mengatur bagaimana aplikasi dapat mengakses jaringan dan kemudian membuat pesan-pesan kesalahan. Nah, layanan aplikasi itu sangat dekat dengan user, menyediakan user interface ke jaringan melalui aplikasi, yaitu contohnya telnet, HTTP, FT, email, dan lain-lainnya. Model TCP atau IP. Singkatan dari Transmission Control Protocol atau Internet Protocol adalah standar komunikasi data yang digunakan oleh komunitas internet dalam proses tukar-menukar data dari suatu komputer ke komputer lain di dalam jaringan internet. Protokol ini tidak dapat berdiri sendiri karena memang protokol ini berupa kumpulan protokol atau protokol suite. Perbandingan model OSI dan model TCP. Perbedaan antara OSI layer dan TCP atau IP. OSI layer memiliki 7 layer, sedangkan TCP atau IP memiliki 4 layer. Yang kedua, OSI layer merupakan protokol independen, sedangkan TCP/IP merupakan protokol suite. Standar OSI layer tidak digunakan secara cuma-cuma, sedangkan TCP/IP semua standar yang digunakan dapat diperoleh secara cuma-cuma pada jaringan. Yang keempat, perkembangan OSI layer tersendat yang tidak seperti TCP atau IP. TCP atau IP akan menjadi standar dunia jaringan komputer, tidak seperti OSI layer. OSI layer mengembangkan modelnya berdasarkan teori, sedangkan TCP/IP mengembangkan setelah diimplementasikan. OSI layer mengombinasikan session layer ke dalam application layer, sedangkan TCP/IP mengombinasikan presentation. OSI layer mengombinasikan physical layer ke dalam satu layer, sedangkan TCP/IP mengombinasikan data link. Yang ke-9, TCP/IP lebih sederhana dengan memiliki 4 layer. Dan yang terakhir, TCP atau IP lebih kredibel karena protokolnya. Itu perbedaan yang dimiliki dari OSI layer dengan TCP atau IP. Nah, konsep layer TCP atau IP ini yaitu application yang merupakan data bagi pengguna dan kontrol dialog. Sementara transport komunikasi antar perangkat dukungan di seluruh jaringan yang beragam. Internet menentukan jalur terbaik melalui jaringan. Dan yang terakhir, network access mengontrol perangkat keras dan media yang membentuk jaringan. Nah, persamaan model OSI dan TCP tadi udah perbedaan, sekarang persamaannya yaitu keduanya memiliki layer atau lapisan. Sama-sama memiliki application layer, meskipun memiliki layanan yang berbeda, memiliki transport dan network layer yang sama. Dua-duanya punya transport dan network layer yang bisa diperbandingkan. Nah, dua-duanya menggunakan teknologi packet switching, bukan circuit switching, atau teknologi circuit switching digunakan pada analog telepon. Kesimpulan dari presentasi hari ini, pemahaman terhadap teori dasar tentang jaringan komputer, khususnya pada protokol jaringan, sangat diperlukan guna kelancaran dalam praktek jaringan komputer. Secara umum, protokol mempunyai fungsi untuk menghubungkan sisi pengirim dan penerima dalam berkomunikasi serta bertukar informasi. Nah, mungkin itu aja dari saya sebagai pembawa materi. Saya pamit undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih semuanya guys. Dadah.